Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat lain-lainnya. Tidak lupa juga kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dunia ini dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Tidak lupa juga yakni Dr. Helna Nelis MPD selaku pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahril Murtado dengan NIM 2412500021. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya atau hasil diskusi saya, yakni tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan, yakni aspek demografi. Baik, langsung saja. Pengaruh perkembangan pendudukan dalam perencanaan pendidikan. Pertama, mari kita lihat kondisi kependudukan di Asia, termasuk di Indonesia. Negara kita memiliki tingkat kesuburan penduduk yang relatif tinggi, meskipun pemerintah terus berupaya menurunkannya melalui program keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk yang cepat ditunjang oleh perbaikan kesehatan masyarakat serta kemajuan ilmu kedokteran. Namun, hal ini memunculkan beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh para perencana pendidik, yaitu pertama, ada laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Kemudian, ada distribusi penduduk yang tidak merata antara desa dan kota. Kemudian yang ketiga, ada piramida penduduk usia muda yang jumlahnya sangat besar daripada jumlah penduduk yang lebih tua atau yang sudah bekerja. Kemudian ada mobilitas penduduk yang tinggi, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Keempat faktor ini memberi dampak besar terhadap dunia pendidikan. Semakin banyak anak usia sekolah, semakin besar kebutuhan fasilitas, guru, dan dana pendidikan. Sementara itu, beban ekonomi masyarakat juga meningkatkan karena banyak penduduk usia muda yang masih bergantung pada orang tuanya. Dengan demikian, perencanaan pendidikan dituntut untuk mengantisipasi perubahan demografis agar sistem pendidikan tetap relevan dan berkelanjutan. Baik, yang kedua ada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap mutu pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan arus besar kelompok usia sekolah yang masuk ke sistem pendidikan. Akibatnya, perencanaan pendidikan lebih banyak fokus pada kuantitas, memperluas daya tampung, membangun sekolah baru, menambah ruang kelas, serta menambah tenaga pendidik. Namun, perhatian terhadap mutu pendidikan seringkali terabaikan. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain sekolah menjadi kurang menarik karena kualitas pengajaran tidak meningkat, tingginya angka putus sekolah, kemudian terjadinya pemborosan sumber daya pendidikan, kemudian ada contoh kebutuhan anggaran yang meningkat antara lain. Pertama ada penyediaan gedung kelas, ruang kelas, dan perabotan. Kemudian ada rekrutmen guru dan tenaga pendidikan yang baru, pemeliharaan sarana dan prasarana. Maka, tantangan utama bagi perencana pendidikan adalah bagaimana menyimbangkan kuantitas dengan kualitas, hingga pendidikan tidak hanya merata tapi juga relevan dan bermutu dan bahkan harus terus berlanjutan. Yang ketiga, ada pengaruh dinamika penduduk. Selain jumlah penduduk, dinamika atau perubahan struktur penduduk juga berpengaruh besar.
Perubahan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi dan perkembangan pola pikir masyarakat. Semakin kuat pengaruh teknologi, semakin beragam pula kebutuhan masyarakat. Artinya, sistem pendidikan harus selalu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas pendidikan harus relevan dengan tuntutan zaman agar siswa mampu menghadapi tantangan global. Baik, yang keempat ada pemerataan kesempatan belajar. Hal lain yang penting adalah pemerataan kesempatan belajar. Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi syarat penting keberhasilan pembatasan pertumbuhan penduduk. Tanpa pemerataan, banyak negara yang mengalami ledakan penduduk justru kesulitan membangun sistem pendidikan yang baik. Pemerataan kesempatan belajar harus dilakukan berdasarkan pertama, wilayah, kota atau desa, jenis kelamin, anak laki-laki maupun perempuan, kemudian ada suku, agama, dan ras agar semua warga negara mendapatkan hak yang sama, tidak dipisah-pisah. Dengan pemerataan ini, diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan dan pembelajaran agar tidak menjadi sesuatu yang menjadi membebankan. Baik, selanjutnya ada pendidikan sebagai investasi pembangunan. Dalam ilmu ekonomi dikenal teori human capital atau modal manusia. Teori ini menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Mengapa disebut investasi? Karena biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat akan memberikan manfaat di masa depan. Contohnya, anak yang dapat pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tenaga kerja yang terdidik lebih produktif dan mampu menciptakan inovasi yang baru. Kemudian, masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Jadi jelas sekali bahwa pendidikan bukan sekedar pengeluaran, melainkan sebuah investasi strategis untuk membangun ekonomi bangsa. Selanjutnya ada efisiensi, efektivitas, dan pemerataan akses. Selanjutnya kita masuk pada prinsip penting dalam aspek ekonomi, yaitu efisiensi, efektivitas, dan pemerataan akses. Efisiensi berarti setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan harus digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ada pemborosan. Contohnya membangun sekolah di daerah terpencil dengan anggaran terbatas tetapi tetap memenuhi standar kualitas negeri. Efektivitas artinya dana dan program pendidikan yang digulirkan harus benar-benar tercapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada gunanya jika dana besar sudah dikeluarkan tetapi tidak menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya ada pemerataan akses. Pemerataan akses adalah prinsip bahwa semua warga negara tetap memandang status sosial, ekonomi, maupun tempat tinggal berhak memperoleh pendidikan. Contoh nyata dari pemerintah adalah Kartu Indonesia Pintar atau beasiswa KIP kuliah, serta pemrograman sekolah gratis di beberapa daerah. Program-program ini dirancang agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap sekolah, sehingga kesenjangan pendidikan antara si kaya dan si miskin bisa benar-benar dipencil atau bahkan tidak seketara lagi. Selanjutnya, kita masuk pada materi pendidikan dan pengatasan kemiskinan. Kemiskinan seringkali berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan. Orang yang tidak sekolah atau hanya tamat sekolah dasar biasanya kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Mereka hanya bisa bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah. Akibatnya, mereka sulit meningkatkan taraf hidup dan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan, seseorang memiliki bekal keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sikap yang lebih baik sehingga bisa mengakses pekerjaan yang lebih baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata pendidikan masyarakat, semakin rendah tingkat kemiskinan di negara tersebut.
Jadi, pendidikan bukan hanya sekedar instrumen individu, tetapi juga instrumen nasional untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan budaya. Oke, selanjutnya ada pendanaan dan alokasi sumber daya pendidikan. Kita semua tahu bahwa pendidikan membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, pendanaan pendidikan harus dikelola secara terencana, efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa kebutuhan dana pendidikan antara lain itu: pertama, ada gaji guru dan tenaga pendidik. Kedua, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, ada pengadaan buku, laboratorium, dan fasilitas belajar lainnya. Terus yang selanjutnya ada program pelatihan guru agar kompetensinya terus meningkat. Kemudian ada bentuk pendidikan untuk siswa miskin. Pengelolaan dana yang tepat tidak hanya akan meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan kesiapan kerja bagi siswa. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana akan membangun masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Jika masyarakat percaya, maka dukungan terhadap dunia pendidikan juga akan semakin kuat. Selanjutnya ada kesimpulan, demografi dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perencanaan pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat, distribusi yang tidak merata, dominasi usia muda, serta mobilitas tinggi menimbulkan tantangan bagi penyediaan fasilitas, guru, dan anggaran pendidikan. Dari sisi ekonomi, pendidikan dipandang sebagai investasi penting dalam pembangunan manusia dan peningkatan produktivitas. Efisiensi, efektivitas, serta pemerataan akses menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.